Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Iswati SEMM, salah satu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IDMT Surabaya dari program studi S1 Manajemen. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan berkenaan untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan metode DIY. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah yang wajib diikuti mahasiswa di semester 3 program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IDMT Surabaya. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS dalam satu semester periode semester ganjil. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. 4. Memiliki wawasan global dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kelima, mampu menguasai konsep teoritis, metode dan perangkat analisis fungsi manajemen sumber daya manusia pada berbagai jenis organisasi. Yang keenam, bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian hasil kerja kelompok dan mampu melakukan supervisi dan evaluasi. Untuk yang ketujuh, mampu mengimplementasikan teori bidang manajemen sumber daya manusia dalam mengelola organisasi secara efektif. Memiliki kemampuan memahami organisasi dari level individu, kelompok, dan organisasi, serta memiliki kemampuan leadership, kreativitas, berpikir kritis, sistematik dalam mengambil keputusan dalam organisasi. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK ini ada dua. Yang pertama yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat meningkatkan kemampuan mengelola sumber daya manusia, melakukan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia, dan dapat bertindak sesuai dengan konsep masing-masing aktivitas sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan terbaru, permasalahan atau isu-isu penting dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan mampu mengkaji berbagai konsep manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu memahami, menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk deskripsi mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu mata kuliah ini direncana untuk membahas sebagai konsep dan praktik manajemen sumber daya manusia dalam konteks dunia yang kompleks, dinamika, selalu berubah sesuai dengan kemajuan teknologi, dan semakin global. Pembahasan ditekankan pada pendekatan fungsional atau proses dari aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia seperti desain pekerjaan, perekrutan, penyelesaian, orientasi, penempatan, pelatihan, penilaian, juga pengembangan, dan yang lain-lainnya.
Topik pembahasan dalam manajemen sumber daya manusia yaitu mengkaji tentang pengertian MSDM, peran penting dan tantangan manajemen sumber daya manusia, menjelaskan perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya manusia, makna dan pentingnya pengembangan sumber daya manusia, struktur organisasi departemen sumber daya manusia, perencanaan, manajemen sumber daya manusia, makna, sifat, dan kebutuhan perencanaan manajemen sumber daya manusia, juga proses perencanaan sumber daya manusia. Analisa pekerjaan dan deskripsi pekerjaan, kemudian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pekerjaan, batasan evaluasi pekerjaan, metode evaluasi pekerjaan, sifat motivasi, pentingnya motivasi, tantangan motivasi, teori motivasi, dan teknik motivasi. Selain itu juga kesejahteraan karyawan dan manajemen kompensasi, disiplin karyawan dan penanganan keluhan, audit manajemen sumber daya manusia, kebijakan manajemen sumber daya manusia, data sumber daya manusia, dan sistem informasi, juga masalah dan tren yang muncul di dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk referensi buku yang saya gunakan yaitu ada Textbook Behavior dari Michael Salomon, version 2018 English Library, kemudian ada Manajemen Personalia, Teknik dan Konsep Modern dari Terry Dessler, kemudian juga buku Manajemen Sumber Daya Manusia dari Dr. Daniel Adistio Raharjo, SIMM, penerbit Yayasan Prima Teknik, kemudian ada dari Terry Dessler, Human Resource Management, edisi 16 Edison, kemudian juga jurnal penelitian dan jurnal internasional. Untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini, pertama yaitu saya menggunakan delivery method. Untuk metode delivery ini merupakan cara saya untuk menyampaikan pembelajaran pada mahasiswa dan atau untuk menerima serta merespon masukan dari mahasiswa. Di sini saya memberikan materi saya pada mahasiswa yang kemudian mahasiswa memberikan umpan balik atau feedback dari materi yang telah saya berikan. Di awal perkuliahan, saya juga memberikan kontrak perkuliahan pada mahasiswa yang berisi tentang aturan untuk mahasiswa, bobot penilaian mahasiswa, kemudian buku referensi yang digunakan oleh mahasiswa. Kemudian yang metode yang kedua yaitu dengan interaction. Di sini merupakan interaksi antara saya dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran berikut teknisnya, yaitu melalui blended learning, diantaranya bisa tatap muka langsung dan melalui sosial media seperti Google Classroom, Zoom Meeting, WhatsApp Group, dan portal berita. Guna sosial media ini adalah untuk mempermudah mahasiswa dan dosen dalam berinteraksi selama proses pembelajaran. Kemudian yang metode ketiga yaitu menggunakan assessment. Assessment ini merupakan pemberian tugas pada mahasiswa guna mengatur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Dan hal ini saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa. Tugas yang saya berikan kepada mahasiswa berupa case study atau studi kasus terkait dengan dari isu-isu yang terupdate yang sedang terjadi saat ini, dan mahasiswa dapat menginvestigasi juga menginquiry secara mendalam terkait permasalahan yang terjadi melalui diskusi small group yang telah dibentuk agar dapat melihat sejauh mana pemahaman yang dimiliki mahasiswa terkait materi yang saya sampaikan. Dan hasil akhirnya berupa solusi dari permasalahan yang telah dibuat, kemudian dipresentasikan ke mahasiswa melalui PPT. Pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini dilakukan kurang lebih selama 6 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah
sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu 1 pekan pelaksanaan UTS, kemudian 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan 1 pekan pelaksanaan ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia didapatkan dari penugasan mandiri, penugasan kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian ada presensi, kemudian juga ada kuis dengan bobot penilai sebagai berikut. Untuk presensi 10%, kuis 10%, tugas mandiri 20%, tugas kelompok 25%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Jadi total keseluruhan bobot penilaian sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya berikan terkait dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Program S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LIMP Surabaya. Berikut dapat kita saksikan mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan untuk mata kuliah manajemen SDM. Sebelumnya saya akan menyapa dulu ya untuk teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Terima kasih baik semua. Juga alhamdulillah sehingga ini bisa mengikuti melanjutkan mata kuliah untuk materi manajemen SDM. Sebelum kita melakukan pembelajaran, teman-teman, akan nanti apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi pembekalan ya, untuk teman-teman berguna ya, nanti ke depan. Nanti kita berdoa dulu sebelum pembelajaran. Boleh berdoa, dipersilakan. Oke, baik, kita lanjut ke perencanaan SDM. Ada yang sudah tahu apa itu perencanaan SDM? Mas Budi? Perencanaan SDM adalah proses analisis dan identifikasi terhadap kebutuhan dan sumber daya manusia sehingga goal dari perusahaan akan dicapai, karena hanya perencanaan SDM ini akan dapat memelihara dan mendapatkan kualifikasi sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang di garis bawah itu teman-teman ada kualifikasi. Kualifikasi di sini itu termasuk apa? Misalnya keterampilan, kemudian keahlian. Jadi untuk bisa mendapatkan SDM yang unggul, SDM yang positif nanti di sebuah organisasi atau perusahaan, itu tentu ketika kita rekrutmen pertama kali harus mencari SDM yang berkualifikasi. Berkualifikasi di sini ada memang mereka mempunyai skill atau kemampuan, kemudian mereka punya pengetahuan. Gimana kalau mereka tidak ada skill atau pengetahuan? Kalau mereka belum mempunyai skill atau kemampuan, mereka bisa mendapatkan dengan cara apa? Biasanya dengan cara apa? Belajar. Kemudian pelatihan. Untuk skill itu pelatihan. Kalau pengetahuan, teman-teman bisa belajar kembali, melanjutkan kuliah, misalnya seperti itu. Tadi seperti yang Mas Budi sampaikan bahwa permintaan dan penawaran untuk SDM di masa depan, jadi harus diramalkan, dicocokkan teman-teman dengan pasokan karyawan, baik itu yang dari internal maupun eksternal. Kalau dari internal biasanya melihat karyawan-karyawan mana ini yang sudah pas, sudah sesuai, sudah cocok. Kalau belum ada, biasanya apa? Mereka akan mencari dari eksternal. Didasarkan pada apa? Lowongan jabatan yang muncul di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian untuk perencanaan SDM itu sendiri, teman-teman, ini berdasarkan dari apa? Tadi
kualifikasi karakteristik. Kalau karakteristik bisa dari usia. Biasanya di lowongan-lowongan pekerjaan, perusahaan-perusahaan kan dibutuhkan SDM berusia antara berapa sampai berapa. Kemudian minimal berpendidikan S1 misalnya. Kemudian bisa bekerja bisa bekerja di bawah tangan. Kemudian apa lagi? Selain itu bisa punya keterampilan atau keahlian tertentu. Misalnya salah satunya mampu berbahasa Inggris dengan baik. Kemudian dalam perencanaan ini teman-teman ini mempunyai dua komponen. Satu komponen itu ada peramalan lingkungan, kemudian ada penamalan keterampilan. Kalau untuk yang peramalan lingkungan biasanya menyangkut tentang jumlah karyawan atau jumlah SDM yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Selain itu, mereka juga harus mempunyai keterampilan. Keterampilan apa yang dibutuhkan? Misalnya yang kurang di pemasaran atau marketing, paling tidak mereka harus pintar apa? Atau bagus dalam hal public speaking. Karena apa? Mereka nanti kan akan berjualan, menawarkan produk pada perusahaan. Kalau mereka atau perusahaan kurang di bagian accounting atau finance, mereka yang harus bisa apa? Misalnya membuat laporan keuangan, bilangan, hubungan modal. Kemudian selain itu teman-teman, lokasi karyawan yang dibutuhkan ini juga ngaruh. Misalnya kita akan buka ini perusahaan di luar pulau di Kalimantan. Paling tidak kita harus mencari SDM yang ada di sekitar. Apakah tidak boleh tulis yang dari Pulau Jawa atau dari lain pulau? Boleh, tetapi biasanya apa? Ini akan menyangkut tentang biaya atau kos. Kosnya akan tinggi. Kemudian untuk yang peramalan ini memperkirakan untuk mendapatkan karyawan dengan keterampilan tertentu, keterampilan yang dibutuhkan, ini kan juga tidak gampang, tidak mudah. Kemudian sumbernya dari mana? Biasanya ketika kita rekrutmen, perusahaan ini kan mencari karyawan biasanya sumber dari mana? Lewat apa? Divisi. Kemudian lewat LinkedIn. Kemudian apa lagi? Rekrutmen yang ada di perguruan tinggi. Dalam rangka menambahkan ketersediaan untuk SDM teman-teman, ini biasanya mengamati dulu dari yang bekerja saat ini. Ada enggak kira-kira yang mumpuni? Ada enggak kira-kira nanti yang sesuai yang dibutuhkan di dalam organisasi atau perusahaan? Baru misalnya nanti tidak ada, ini bisa rekrutmen. Ada beberapa faktor teman-teman yang mempengaruhi tentang perencanaan SDM. Pertama, peraturan pemerintah menyangkut tentang perundang-undangan. Karena apa? Ini hubungannya dengan tenaga kerja, SDM, rencana SDM. Mengikuti kalau sekarang ya undang-undang cipta kerja. Menyangkut nanti peraturan upah minimum juga ketentuan jam kerja. Upah minimum biasanya didasarkan pada apa? Kondisi daerah masing-masing. Misalnya di Surabaya upah minimumnya bisa sampai 4. Kalau jam kerja kan sama kalau jam kerja. Berapa satu kali? 9 jam. Kalau upah minimum sesuaikan dengan daerah masing-masing. Contoh berapa, Pasuruan berapa, Probolinggo berapa, Jember berapa, misalnya. Kemudian yang kedua yaitu kondisi ekonomi. Perubahan ekonomi kita mempengaruhi SDM.
baik itu jangka panjang dan jangka menengah, karena nanti berkaitan dengan inflasi, berkaitan dengan fluktuasi kita mata uang. Inflasi teman-teman sama sih ingat pada waktu itu tahun 98 terjadi inflasi karena adanya ilmu dari mahasiswa untuk penurunan jabatan ini presiden, sehingga terjadi inflasi. Inflasi uang pada waktu itu hampir sekitar 77%. Dan dolar. Kemudian yang ketiga bisa demografi atau kerja. Ini juga mempengaruhi statistik. Usia, Islamis, pergerakan pendidikan ini juga berpengaruh. Yang pendidikannya tinggi, kemudian mereka sudah mempunyai pengalaman kerja. Pasti apa? Nanti biasanya apa? Yang pendidikannya sesuai dengan yang diinginkan di dalam organisasi atau pekerjaan akan ada peningkatan jabatan. Kemudian kalau peningkatan jabatannya naik, biasanya diimbangi dengan kenaikan insentif, bahkan insentif. Kemudian tren dari isu sosial ini juga faktor yang mempengaruhi perencanaan daripada skripsi. Kemudian perubahan politik ini juga masyarakat tenaga kerja, terutama ketika kita akan memutuskan untuk merekrut tenaga asing. Untuk tenaga asing datang ke kita kan prosedurnya juga tidak gampang. Prosedurnya agak mudah, banyak hal yang harus dipatuhi. Kemudian perkembangan teknologi, ini seringkali kita bicarakan tentang perkembangan teknologi, ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi tentang perencanaan daripada SDM. Agar apa? Kita ini tidak kalah bersaing dengan kompetitor yang ada. Kalau zaman dulu misalnya salah satu contohnya bisa kita akan menawarkan produk barang jasa ke luar, ini kita lewat apa? Sudah penunjukan. Tapi hari ini dengan adanya perkembangan teknologi kita cepat berinteraksi dengan siapa orang-orang yang ada di luar. Jadi misalnya kita penawaran lewat mail, paling 5 menit sudah nyampe, sudah dibaca, kemudian bisa dibahas. Ini adanya faktor perkembangan teknologi. Kemudian untuk dari peramalan, ekstrapoliasi, ini meramalkan perubahan kondisi. Misalnya apa? Kemudian produksi menerima 1 orang karyawan setiap bulannya, sehingga ketika kita totalkan dalam 1 tahun mereka bisa menerima berapa orang? 12 orang di bagian produksi. Ini untuk yang dari eksplorasi. Kemudian yang dari aksi ini menyangkut estimasi dari waktu yang akan datang. Rasio perbandingan, misalnya di karyawan produksi ini ada peningkatan hasil penjualan, sehingga ya di produksinya harus menambah lagi jumlah karyawan. Kemudian analisa statistik ini juga berpengaruh tentang peramalan dari pertumbuhan SDM. Ini memungkinkan karena terjadi pergeseran kebutuhan SDM yang akan datang. Sehingga apa? Untuk jumlahnya, teman-teman, contoh untuk di analisis statistik ini kebutuhan penjualan ini juga pasti akan meningkat. Jadi di perhitungan misalnya meningkat berapa? 20%, 20%, 35%. Bagaimana untuk data basis SDM? Untuk data basis SDM ini digunakan untuk mencocokkan untuk keterampilan dari mereka kebutuhan perusahaan yang ada. Biasanya di perusahaan pasti ada basis untuk SDM. Jadi misalnya misalnya kalau ya itu pasti ada nama.
sesuai dengan kualifikasi pekerjaan, keahlian, keterampilan yang dimiliki. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Karena waktunya sudah cukup, jamnya sudah selesai untuk mata kuliah sumber daya manusia. Hari ini saya cukupkan, kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Jangan lupa teman-teman, kita ada untuk tugas mahasiswa, yaitu nanti buat rencana kebutuhan tenaga kerja, baik itu jangka pendek, jangka panjang, sesuai dengan apa? Tujuan nanti dibuatkan di depan sekalian nanti kita bahas. Oke, baik, terima kasih teman-teman buat perbicaraan ini. Kita akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang saya ampu. Semoga bisa memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya di Direktur Sumber Daya, Dirjen Dikti, dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT Surabaya, rekan sejawat dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas semua kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.